Dia sampaikan kepada Nur Hasan. Akhirnya Nur Hasan bertemu Wali Al-Fatah. Lalu bayatlah tahun 56 itu pada Wali Al-Fatah. Akhirnya belajar dari Wali Al-Fatah tentang jamaah dan imamah. Lalu kembali diamanati untuk supaya menjadi amir di Kediri. Tapi sampai di Kediri malah dia dibayat sebagai imam. Itu oleh murid-muridnya disampaikan tentang dari jamaah, mereka takut mati jahiliyah gitu ya. Sampai akhirnya sampaikan, saya jadi imam. Sebutkan syarat imam itu gini-gini, yang semuanya pada dirinya. Gitu. Akhirnya jadi pembayatan. Tanya lagi tentang sikap dari Jamaatul Muslimin terhadap kelompok lain. Karena jamaah kan banyak di Islam ini, banyak jamaah. Kalau kita artikan mungkin organisasi bisa, karena jamaah seperti di awal definisinya adalah kelompok kaum muslimin. Maka bagaimana jamaah muslimin yang Ustadz paparkan ini menyikapi jamaah-jamaah lain di luar jamaah muslimin seperti itu. Ya baik, alhamdulillah. Seperti yang kami sampaikan tadi, semua adalah saudara kami. Ya, semua saudara kami, tidak kami beda-bedakan bahwa itu adalah merupakan bagian daripada darah daging kita semuanya. Perbedaannya tadi hanya kami sudah berbaiat kepada imam, yang lain belum banyak. Dan di lapangan kita juga sering kerjasama dengan mereka, ya, termasuk seperti halnya saat ada peristiwa bencana atau kerusuhan, ya, waktu Ambon kan, yang besar itu Ambon di Indonesia tahun 99, belum lahir sudah. Nah 99 itu ada kasus, ya, peperangan antara Muslim dan Nasrani di Ambon. Nah, kami dikirim imam ke sana. Untuk apa? Di Ambon belum ada yang banyak waktu itu, belum ada yang banyak. Tapi alhamdulillah akhirnya kami berangkat ke sana, kami bergabung dengan Front Mujahid Maluku dalam membantu kaum muslimin di sana. Lalu kemudian dari situ ketika tsunami terjadi, ya, kami pun dikirim ke Aceh. Di Aceh hanya baru satu orang yang waktu itu sudah paham, tapi belum juga banyak. Ya, tapi kemudian kami kirim ada sekitar 170 sampai 200 lebih personil yang dikirim ke Aceh untuk mengevakuasi mayat. Yang mayat itu tentu di situ campur, bukan ada muslimin, ada Kristen, tapi sebagian besar muslimin. 110.000 bayangkan kalian. Nah kami pun hanya bisa mengevakuasi sekitar 700-an, ya. Dan itu karena kita menggunakan alat-alat yang tradisional, yang PPO. Tapi alhamdulillah dengan itu terjaring sehingga banyak juga yang berbaiat di Aceh. Di Ambon alhamdulillah sampai punya pesantren, itu karena mereka tahu kita tidak bawa bendera, ya, kita kaum muslimin. Kalau mereka melihat tuh gini, akhirnya mereka paham, kita sampaikan jamaah terus bergabung, dan akhirnya sampai punya pesantren. Sekarang ada pesantren Al-Fatah yang santrinya sekitar 400-an di sana. Nah, kemudian juga bencana-bencana yang lain, ya, termasuk di Lombok, di Palu, kemudian di Lumajang, terakhir kemudian di Pasaman Barat. Jadi setiap kami datang saya sampaikan, ya, kita sampaikan, kita bantu mereka. Alhamdulillah, ini kesampaian ini adalah seperti tadi ibadah haji atau umroh dilaksanakan oleh siapapun. Maka banyak seperti di Pasaman, bahkan sekretaris cabang Muhammadiyah yang banyak, dari NU ada, dari Muhammadiyah ada, mereka bergabung. Termasuk waktu di Sampit sendiri, ya, Sampit Kalimantan, itu semua ormas sudah berusaha untuk mendamaikan Madura dan Melayu. Tapi pada Allah, ya, belum berhasil. Alhamdulillah kami datang, belum kami kerjasama dengan majelis ulama setempat, difasilitasi oleh pemerintah setempat. Kita kumpulkan ulama-ulama Melayu dan Madura, kita sampaikan tentang ukhuwah Islamiyah. Akhirnya mereka pun bisa berdamai, dan akhirnya lebih dari 200-an orang saat itu yang baiat pada jamaah. Karena inilah syariat Islam. Jadi itu yang dilakukan di, ya, Palestina. Ya, Palestina juga begitu sama. Akhirnya waktu kita meletus Palestina itu Gaza, kan Imam langsung menyerukan seruan jihad ke sebuah Fathul Aqsa. Kemudian kita kirim ke sana. Alhamdulillah kita bisa mendirikan rumah sakit di Gaza itu. Rumah sakit Indonesia. 4 lantai yang rumah sakit Indonesia di Gaza. Itu 100% Ikhwan-ikhwan yang sudah baiat yang membangun itu.
walaupun yang pengumpul dananya itu Mercy. Jadi Mercy yang mengumpul dana, tukang dan insinyur dari kita 100%. Mohon maaf saya katakan 100% karena memang belum ada unsur lain yang ikut bergabung. Ya, jadi yang mereka berangkat tuh mereka yang sudah banyak kepada imam semuanya. Ustaz, Ini dengan kepedulian. jadi dipertegas lagi bagaimana pandangan kita terhadap orang non-muslim, karena ada kelompok lain kan yang mengkafirkan. Nah, Ya, kalau itu kan sudah jelas kita juga hindari. Bahkan kita meyakini kalau seperti mohon maaf ada kelompok-kelompok tertentu kan yang mengkafirkan orang di luar jamaah, itu sangat kami prihatinkan justru. Kami pun seringkali menyampaikan. Maka saya juga pernah diundang di Bekasi Selatan. Jadi masjid-masjid di Bekasi Selatan undang saya untuk menjelaskan tentang firqah sesat. Nah, saya angkat itu mewaspadai firqah sesat. Artinya supaya kita mewaspadai mereka dan kita meluruskan mereka. Jangan sampai menjadi duri dalam daging dengan kaum muslimin. Itu. Oke, baik Ustaz. Menyambung pertanyaannya Ustaz Sufyan, pimpinan LDII itu ternyata pernah baiat pada awal Al-Fatah. Mungkin sejarahnya Ustaz pernah Ya. sampaikan. Jadi pada tahun 1956 itu ada salah seorang tangan kanan Nur Hasan Ubaidah ketemu Imam Al-Fatah di Lakua Jakarta Utara. Ketemu, disampaikan masalah jamaah, dia paham, akhirnya baiat kepada Al-Fatah. Dan selama dari tahun 41 berdiri pesantren Darul Hadis sampai Sofyan Bisri itu baiat, nggak pernah disampaikan tentang jamaah imamah itu oleh Nur Hasan. Nah, ini kebohongan yang di latar belakang demikian. Kemudian setelah itu dia sampaikan kepada Nur Hasan. Akhirnya Nur Hasan bertemu Wali Al-Fatah. Lalu baiat tahun 56 itu kepada Wali Al-Fatah. Akhirnya belajar dari Wali Al-Fatah tentang jamaah dan imamah. Lalu kembali diamanati untuk supaya menjadi amir di Kediri. Tapi sampai di Kediri malah dia dibaiat sebagai imam. Itu oleh murid-muridnya disampaikan tentang dari jamaah, mereka takut mati jahiliyah gitu ya. Sampai akhirnya sampaikan, saya jadi imam. Sebutkan syarat-syarat imam itu gini-gini yang semuanya pada dirinya gitu. Akhirnya jadi pembaiatan di Gamsul Mangu. Kemudian setelah itu kembali lagi tahun 59 ya. Diperingatan tahun 58, 59 datang Ke Cilengsi. kedua kali ya. Bukan Cilengsi, belum ada Cilengsi. Oh, bang. Ke Jakarta. Jadi beat yang kedua kalinya tahun 59. Tapi setelah itu ternyata masih juga kembali ke Kediri menyampaikan bahwa dia sebagai imam. Maka tahun 62 itu datang lagi, dia menyatakan beat yang ketiganya dan tertulis. Nah, tulisan beatnya itu ditulis ada di YouTube ada, ya, dan itu disebarkan. Yang di tanda tangan, yang pakai tanda tangan, pulpennya ini milik Ustaz Saifuddin, guru saya. Itu Ustaz Saifuddin yang pulpen yang dipinjamin untuk tanda tangan itu. Dan Nah, dokumentasinya masih ada? Ada dokumentasinya ada. Nah itu pun ternyata dihianati juga. Maka tahun 68 Hasan pernah mau bergabung lagi oleh Wali Fatah ditolak. Tidak, sudah cukup. Jadi 2 kali pernyataan lisan, 1 kali pernyataan tulisan itu sudah cukup. Maka ditolak. Maka sejak itu tidak ada hubungan sama sekali dengan Nur Hasan. Akhirnya Nur Hasan dengan mankulnya, dengan mutasilnya, dia terus merekrut orang-orang untuk bergabung dengannya. Dan dia kan mengklaim sebagai murid Darul Hadis. Darul Hadis itu salah satu perguruan tinggi di Mekah. Nah, kemudian ternyata qadarullah alhamdulillah ada Ustadz Abdul Halim Sulaiman yang pernah tinggal 23 tahun di Timur Tengah dan pernah ngajar di rumahnya kerajaan Raja Kaisar. Itu baiat kepada Wali Al-Fatah. Dialah yang membongkar kebohongan Nur Hasan Ubaidah. Dibongkar bahwasanya Nur Hasan Ubaidah itu sama sekali bukan anggota Darul Hadis. Kemudian dicek waktu itu dipimpin direktur Darul Hadisnya Dr. Syekh Muhaimin Abu Samah, ya, ditanyakan adakah nama Nur Hasan Ubaidah dari Indonesia. Dicek dari seluruh administrasinya tidak ada satupun nama Nur Hasan. Nama dirinya ada Abdul Halim Sulaiman karena dia punya bukti ijazahnya. Nah itu yang terjadi. Maka kemudian dilacak lagi siapa sebenarnya guru Nur Hasan Ubaidah. Ternyata Syekh Umar Hamdan yang mengajar di Gerbang Babu Salam. Itulah gurunya yang mengajarkan mankul, mengajarkan musnad muttasil sampai sekarang. Sehingga mewajibkan semua orang LDII tidak boleh belajar hadis kalau bukan pada imamnya Nur Hasan.
dan tidak sah hadis dipakai kalau belum disahkan oleh muhasan. Bahkan dalam kitab Tirmidzi itu di sanad ini disebutkan, bahkan sanad terakhir itu Nur Hasan Ubaidah, kemudian Syekh Umar Hamdan, terus kepada langsung sampai pada Nabi, begitu. Nah, ini maka ketika ada orang LDI sekolah ke Mekah, kemudian mereka belajar di Mekah, akhirnya mereka paham tentang kekeliruan LDI dan akhirnya keluar dari LDI. Maka kalau tidak heran kalau kita lihat di YouTube tuh ribuan sekarang orang LDI keluar setelah di masa keterbukaan. Karena dulu kan tidak boleh ngaji sama yang lain, nggak boleh buka kitab lain, pakai kitab lain, tidak boleh gitu. Nah sekarang sudah keterbukaan ini sudah tidak bisa dihalangi informasi itu. Nah itulah. Jadi kami juga sangat kasihan sama orang-orang LDI itu, makanya termasuk iwan-iwan yang banyak dari LDI itu beliau kaget juga dengan sejarah itu, ya. Dan Bismillah gitu ya. Akhirnya kalau misalkan ya, jadi kalau memang misalkan ada di antara saudara-saudara kita yang gabung disampaikan seperti itu, kasihan. Ya. Jadi kalau kami nggak ada sama sekali pada kaum muslimin itu membeda-bedakan, tidak. Hanya itu saja bedanya. Ini sudah banyak, ini belum ya. Oke, baik Ustaz. Bikin.